Saham Supa sudah 2 kali ARB Bapak Ibu ya. Dia hari kemarin itu transaksinya 963 miliar. Lalu kalau kita lihat di sini selama 2 hari itu dari Senin dan Selasa ada FZ yang dia itu jual 2,2 juta lot. Artinya kita harus menunggu barang FZ ini habis Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita lihat 2,2 juta lot lalu average-nya 1000 berarti baru 200-an miliar. Sedangkan di Supa ini total untuk distribusi adalah 3 triliun. Artinya kalau 200 miliar itu baru kurang lebih adalah 7% Bapak Ibu ya. Jadi kita akan lihat berapa banyak FZ ini memiliki barang, dan kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, ini sudah 2 kali ARB dan setiap hari itu dia di open ARB lalu mantul Bapak Ibu ya. Lalu open ARB lalu mantul. Jadi siap-siap hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk bersiap beli, maka Bapak Ibu bisa cek di sini ada resistennya adalah di sini 960. Jadi terlihatnya kita harus tunggu saja dulu Bapak Ibu ya. Kalau mau belinya adalah spekulasi, maka dia tunggu dulu apakah hari ini dia akan ARB lagi. Kalau ARB lalu offernya dibuka, berarti kita bisa beli. Berarti kalau sudah bisa dibeli di situ, kita lihat di sini ada 895 di sini. Kuncinya kalau Bapak Ibunya berani membeli dengan siap resiko adalah stop loss di harga ARB, maka Bapak Ibu boleh membeli. Tapi kalau seperti saya itu menunggu dulu Bapak Ibu ya. Saya sudah menunggu 2 hari ini supaya ini ARB. Jadi seperti di video hari Jumat itu, kita akan lihat biarkan supaya itu ARB dulu. Nanti kalau sudah ARB akan lebih aman jika itu dia sudah tutupannya tidak ARB lalu kita beli. Kalau kita melihat ke saham emas yang dia itu adalah saham yang baru IPO juga, dia juga sama Bapak Ibu ya 2 kali. Dia itu merahnya ini pertama dia itu turun, lalu dia juga turun lagi. Setelah itu dia di sini sudah mulai ada ini ya pembalikan arah, barulah kita beli. Nah kalau sekarang kita melihat kalau masih Supa itu masih untuk distribusi, maka ya harus berani untuk disiplin stop loss kalau Bapak Ibu hari ini mau beli begitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengalami pelajarannya adalah saham IPO itu kalau dia arah gak usah dikejar Bapak Ibu, slow aja gitu. Kalau arah nanti juga ada waktunya ARB. Ketika dia sudah selesai ARB-nya kita beli, nanti mantul. Biasanya 5-10% mah itu dapat Bapak Ibu. Jadi kita itu memanfaatkan pantulan, tetapi pantulan itu ya jangan di hold. Karena kenapa? Karena bisa jadi pantulan itu adalah hanya naik sesaat. Karena kenapa? Karena saham Supa ini tujuan untuk dia IPO adalah distribusi, yaitu ada 3 triliun uang yang harus dicairkan dari penjualan saham ini. Sedangkan yang cair itu FZ-nya itu baru 200-an miliar Bapak Ibu. Kalau misalnya CP, MG, YB bisa saja mereka itu adalah yang awalan beli saat di IPO. Tapi kalau FZ ini bisa jadi dia itu adalah ownernya yang membuang barang Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa ketika Supa ini IPO ada 1 juta SID dan rata-rata 1 juta SID itu dikasihnya adalah 3 lot Bapak Ibu untuk yang retail. Maka kita itu harus melihat ada kurang lebih 3 juta lot jatah retail yang harus dibuang dulu atau direakumulasi oleh market makernya agar dia itu bisa kembali untuk naik. Nah sekarang ini sudah keluar 3 juta lebih. Nah kita tinggal tunggu untuk di hari ini, karena hari ini adalah hari Rabu juga. Kita ini dan akan libur di hari sini ya, hari sini Natal, dan juga di hari Jumat adalah cuti bersama Natal. Maka kita siapkan saja untuk mendapatkan uang dari Supa.
sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang seperti saya ya tidak suka stop loss, maka jangan dulu beli. Kalau misalnya tidak suka stop loss, tunggu saja nanti ada waktunya dia tutupan tidak ARB, barulah di situ kita spekulasi beli dengan besoknya adalah harga low-nya itu merupakan adalah harga kita siap-siap untuk stop loss Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibunya berani stop loss dengan cepat, maka Bapak Ibu bisa beli, tunggu apakah dia hari ini akan ARB lagi. Setelah ARB dia punya pola itu mantul Bapak Ibu ya, rata-rata ARB mantul begitu. Tapi jangan disimpan. Ingat Bapak Ibu ya, saham IPO itu tujuannya adalah distribusi. Lebih baik kita menunggu saja, nanti akan ada waktunya dia itu direakumulasi kembali. Dan kita sudah lihat bahwa sudah ada 3 juta lot. Mudah-mudahan di sini market makernya sudah mengakumulasi dan tinggal kita tunggu naiknya saja. Kalau sudah ARB kan biasanya nanti dicek saja ya apakah dia itu turunnya ARB, berarti kita dapat diskon lagi kalau Bapak Ibunya yang beli ya. Kalau saya juga sekarang sedang memantau apakah nanti saya akan mulai beli atau nanti saya lihat dari bid offernya saja. Karena terlihat Bapak Ibu ya, di Bandar Supa ini sebenarnya dia itu baik Bapak Ibu. Karena kenapa? Setelah ARB dia itu dibuka lagi. Nah, kalau dibuka lagi berarti kan ada memberikan kesempatan bahwa kamu ini udah salah gitu. Ini sudah saya kasih kesempatan biar apa? Biar kamu keluar. Nah, di sini kan sudah ada kesempatan beberapa kali Bapak Ibu ya turun naik turun naik. Nah, yang tidak memberi kesempatan ya berarti dianya tidak memanfaatkan kesempatan untuk keluar ya akhirnya dia sampai tutupan. Dia turun Bapak Ibu ya. Nah, kalau dicek di sini, kalau kemarin itu sampai di sesi 2 masih ada ya di sini ya. Untuk sampai di sesi 2 awal masih ada yang ditradingkan sedikit ya. Tapi kalau di pertama di sini dia masih ini ya. Nah, kalau kita lihat juga kalau di chartnya itu dia masih besar volumenya. Biasanya kalau masih besar distribusinya kan masih masif. Jadi kalau orang itu yang memang senangnya scalper ya tunggu hari ini, dia biasanya akan ada juga yang panik ya. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa di kemarin itu di sini ada XL yang dia hitung akumulasi, di sini ada 891.000, di sini XL-nya baru cut loss-nya itu baru setengah Bapak Ibu ya. Di sini XL-nya baru cut loss setengahnya. Jadi masih ada kurang lebih 400-an ribu lot yang ada di XL belum cut loss. Nah, kalau kita sebagai market maker kan berpikirnya begini, kenapa saya harus memberi uang untuk retail yang di awal begitu, karena kan tujuan saya distribusi. Jadi kalau kita lihat di sini average-nya apalagi 1000-an kan, dan kalau kita gabung di sini Bapak Ibu bisa cek sampai kemarin itu average-nya adalah di 900-an. Berarti kalau saya mau untuk untung ya berarti saya harus ngambil di bawah 900 dong, begitu. Dengan jualnya ya sebelum 900, begitu. Itu adalah strategi kalau kita mau seorang pedagang. Karena kenapa? Ya bandarnya aja di sini akumulasinya 900, 1000, ya berarti kan kita juga kalau beli itu maksimal 900 begitu. Jadi sama dengan harga bandar. Tapi kalau misalnya kita mau lebih murah ya tunggu nanti juga akan ada turun lagi. Itulah untuk seorang pedagang itu memanfaatkan dari bid offer. Nah, kalau Bapak Ibu termasuk seorang scalper, ya berarti Bapak Ibu tunggu saja lihat bid offernya. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu ya, di mana dia itu turun. Nanti setelah turun akan ada pantulan. Maka disitulah saat pantulan itu kita siap membeli begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibunya beli di bid, kemudian Bapak Ibu beli dan dia masih turun lagi, ingat dijaga resikonya ya. Kalau yang mau beli stop loss-nya adalah sebelum ARB begitu. Karena kalau sudah ARB ngeri kalau misalnya ARB lagi. Kalau yang kemarin beli di ARB kan berarti mereka punyanya 895. Berarti kalau hari ini turun ya kita jualnya berarti di bawah 890. Biar apa? Biar kita untung cepat begitu. Karena kan kita punya barang dari ini ya, dari market yang stop loss biasanya. Nah, harapannya adalah mudah-mudahan FZ-nya sudah selesai Bapak Ibu pembuangannya begitu. Kalau FZ-nya sudah selesai, ya berarti nanti bisa naik lagi. Tapi kalau FZ-nya belum selesai, maka dia akan melanjutkan penurunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang senangnya adalah spekulasi, tunggu saja lihat bid offer-nya. Kalau Bapak Ibunya yang senangnya swing, berarti tunggu dulu dia itu
sampai ini Bapak Ibu ya, sampai selesai tutupan tidak ARB baru buy close begitu. Tapi kalau di saham Supa, kalau mau swing batasi resikonya adalah berarti low hari ini di hari Rabu itu menjadi stop loss nanti di hari Senin. Karena kenapa? Kamis dan Jumat itu adalah sistemnya adalah libur Bapak Ibu di Bursa Saham Indonesia. Jadi Bapak Ibu boleh average down kalau sahamnya adalah memiliki dividen, labanya naik, dan dia sudah lama di Bursa Saham Indonesia. Tapi kalau seperti Supa, dia itu baru IPO, lebih baik adalah dengan disiplin stop loss. Stop loss yang paling kuat, yang nyata adalah harga low saat dia itu tutupan tidak ARB. Begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan update lagi di hari Senin. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan untung juga dari saham Supa ya.